Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Guys, terlihat sangat semangat sekali ya pagi ini. Beda gitu kalau semangat pagi sama semangat siang. Gimana kabarnya semua? Sehat? Oke. Ada yang tidak hadir? Siapa? Kenapa sakit? Oh ya sudah. Kita doakan saja teman-teman untuk dari semoga diangkatkan penyakitnya dan bisa mengikuti pelajaran Bapak di hari-hari berikutnya. Oke, sebelum belajar, mari kita tepuk semangat dulu deh, supaya semuanya segar-segar gitu. Tidak ngantuk, tidak lesu. Oke, semuanya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, gitu dong. Harus berenergi gitu, gak boleh lesu. Kan kita mau uh, mengikuti pelajaran Bapak. Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, izinkan Bapak memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Bapak Rizky Alanwari dengan NIM 2410849 dari kelas 3A Kampus UPI Tasikmalaya. Nah, oke semuanya anak-anak. Uh, Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas materi gaya gesek. Ada yang tahu macam-macam gaya itu apa? Di luar gaya gesek? Hmm, terus? Nah, ya betul sekali. Ada banyak-banyak gaya gesek juga ya, selain gaya gesek ada gaya dorong, gaya gravitasi, gaya tarik, dan lain-lain. Nah, di pertemuan kali ini Bapak akan membahas gaya gesek di kelas 5. Oke, mungkin semuanya ada yang sudah tahu kali ya, gaya gesek itu seperti apa, contohnya apa. Coba coba sebutkan satu-satu. Hmm, ya betul sekali. Itu gaya gesek adalah yang berarah melawan gerak benda atau kecenderungan benda bergerak. Jadi gaya gesek itu akan keluar bila dua buah benda bersentuhan. Seperti seperti main bola deh. Siapa yang suka main bola? Nah, kan di saat itu main bola itu bolanya menggelinding gitu. Jadi si bola dengan tanah itu juga menimbulkan gaya gesek. Terus seperti kita berjalan, kita kan berjalan di tanah atau keramik itu juga menimbulkan gaya gesek. Soalnya kaki kita kan bergesekan dengan keramik, jadi uh, tidak mudah terpeleset. Nah, contoh gaya gesek di sekitar kita. Sekarang Bapak mau tanya nih kepada kalian semua. Siapa yang suka sepedahan? Yang punya sepeda, suka main sepeda siapa? Coba acungkan tangan. Oke, ternyata banyak ya yang suka sepedahan. Nah, di balik kalian sepedahan itu, kalian tahu gak? Ban sepeda yang kalian pakai itu juga menimbulkan gaya gesek. Karena uh, ban sepeda yang kalian pakai itu bergesekan dengan lantai atau jalan. Dan itu juga menimbulkan gaya gesek. Nah, selanjutnya ada sepatu dengan lantai. Coba kalian lihat deh ke bawah. Kalian kan pakai sepatu ya. Coba gesekan sepatu itu di lantai keramik atau aspal deh. Pasti kan permukaan itu berbeda. Nah, ketika kalian berjalan juga, si gesekan sepatu dengan permukaan itu juga termasuk uh, gaya gesek gitu. Yang kalian alami secara di sekitar kalian. Kemudian yang selanjutnya mendorong meja. Coba Bapak mau kalian praktekkan deh atau kalian bayangkan.
Kalau mendorong meja di uh, lantai keramik dengan mendorong meja di aspal, apakah akan beda tarikannya atau yang satu berat atau yang satu halus? Hmm, ya benar sekali ya. Jadi anak-anak, mendorong meja di lantai keramik itu akan lebih mudah daripada mendorong meja di aspal. Kenapa begitu? Karena permukaan lantai keramik itu memiliki permukaan halus. Sedangkan permukaan aspal itu kan kasar ya. Jadi semakin halus permukaannya, maka gaya geseknya juga akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, eh, kalau permukaan kasar itu akan menimbulkan gaya gesek lebih tinggi gitu. Jadi gaya geseknya itu lebih tinggi kalau permukaannya itu kasar. Terus yang selanjutnya penghapus dengan kertas. Siapa yang punya penghapus? Ayo acungkan tangan. Nah, pasti punya semua ya. Semua di sini kan anak-anak pada rajin-rajin dan baik ya. Nah, saat kalian menghapus tulisan dengan penghapus di kertas, si penghapus itu kan pasti bergesekan dengan kertas tersebut. Nah, itu juga termasuk gaya gesek teman-teman. Itu juga termasuk, tapi tanpa kalian sadari. Nah, selanjutnya ada rem sepeda dengan roda. Kalian semua yang punya sepeda pasti kan pasti punya rem lah. Masa gak punya ya? Nanti jatuh. Nah, si rem sepeda itu dengan roda itu, rem sepeda eh, menggesekkan permukaannya kepada roda sepeda. Kenapa begitu? Karena kalau tidak digesekkan nanti tidak ada remnya dong, ya kan? Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan apa aja sih jenis-jenis gaya gesek itu sendiri. Yang pertama ada gaya gesek statis. Coba bacakan. Apa gaya gesek statis? Ya, bagus. Gaya gesek statis adalah gesekan antara dua benda padat yang tidak bergerak relatif satu sama lainnya. Contohnya gini deh. Ketika kalian mendorong meja, tapi kalian tidak memakai tenaga untuk mendorong meja itu, maka meja itu tidak akan bergeser. Tapi jika kalian memakai tenaga untuk menggeserkan meja tersebut, meja itu akan menimbulkan gaya gesek terhadap lantai yang digesekkan. Nah, itu adalah contoh gaya gesek statis. Nah, yang kedua ada gaya gesek kinetis. Coba ada yang bisa menjawab atau menjelaskan contoh apa itu gaya gesek kinetis yang bisa acungkan tangan? Ayo. Oke, tidak ada, gak apa-apa ya. Mari kita bahas sama-sama apa itu gaya gesek kinetis. Jadi, gaya gesek kinetis itu adalah gaya yang dimiliki pada benda yang mengalami pergerakan. Gaya gesek yang terjadi menyebabkan benda terhenti atau lambat, namun tetap bisa bergerak. Kalau disederhanakan, contohnya seperti saat kita menendang bola di atas permukaan tanah di lapangan, bola itu akan menggelinding, tetapi uh, bola itu akan berhenti dengan sendirinya. Dan kelajuan bola saat menggelinding tergantung tenaga kita saat menendangnya. Nah, maka semakin lama bola menggelinding, semakin lambat pergerakan bola yang disebabkan oleh permukaannya itu sendiri. Nah, permukaan itu sendirilah yang disebut gaya gesek kinetis yang memberhentikan menggelinding bolanya itu, yang memperlambatnya. Nah, sekarang Bapak akan menunjukkan video hmm,
gambaran pengaruh permukaan terhadap gaya gesek. Turunnya. Coba kita seluncurkan di kertas nasi. Oh. Terlihat jelas perbedaannya. Oh, seperti itu. Nah, dari tadi Bapak kan sudah menjelaskan ya, apa itu gaya gesek, contoh-contohnya, apa maksudnya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan apa sih manfaat-manfaat dari gaya gesek tersebut. Yang pertama ada membantu kita berjalan tanpa tergelincir. Gaya gesek juga sangat bermanfaat untuk kita karena mencegah kita tergelincir dari lantai yang licin. Coba bayangkan kalau kita tidak memakai sendal, terus kita berjalan di permukaan yang licin. Kita ada potensi untuk tergelincir. Tetapi jika kita menggunakan sendal, sendal menggunakan gaya gesek itu bergesekan dengan jalan yang mencegah kita untuk tergelincir. Nah, seperti itu. Yang kedua, membantu rem kendaraan bekerja. Coba apa maksudnya? Siapa yang tahu? Ya, benar sekali. Jadi, gaya gesek itu juga berguna di kehidupan kita karena rem saat memberhentikan laju roda mencegah kita agar tidak jatuh. Karena semua kendaraan pasti memiliki rem ya. Tidak mungkin kalau tidak ada rem nanti jatuh. Nah, seperti itu. Yang ketiga ada membuat benda bergerak. Contohnya nih, kalau kita mau pindah ruangan, terus kita memindahkan barang ke tempat satu dari tempat satu ke tempat dua, pasti itu akan menimbulkan gaya gesek. Nah, itu juga menguntungkan untuk kita. Yang keempat ada menghangatkan tubuh. Coba ada yang mau menjelaskan gimana maksudnya? Ya, jadi menghangatkan tubuh itu coba kalian gini-giniin tangan. Tangan satu dengan tangan satu laginya kan menimbulkan gaya gesek. Nah, gaya gesek tersebut mengeluarkan kehangatan dalam tubuh. Jadi bisa membantu kita dalam kedinginan untuk tidak kedinginan berlebihan. Nah, di balik keuntungan gaya gesek, ada juga kerugian gaya gesek. Coba Bapak mau dibacakan oleh siapa ya? Ayo buka tunjuk nih. Coba Asep, bacakan Asep. Hmm. Bagus. Mantap Asep. Nah, jadi apa sih kerugian gaya gesek itu? Yang pertama ada menyebabkan keausan pada benda. Coba ada yang tahu apa maksudnya? Yang tahu angkat tangan. Ayo, nanti Bapak kasih coki-coki. Tidak ada? Oh ya tidak apa-apa. Yang pertama ada menyebabkan keausan pada benda. Contohnya seperti ketika kita memakai motor gigi dan ada rantainya. Nah, si rantai itu kan bergesekan dengan besinya. Semakin sering rantai itu bergesekan dengan besi, maka akan semakin aus, semakin karatan atau cepat rusak. Nah, itu contohnya. Kemudian ada menghasilkan panas. Contohnya ketika kalian menaiki sepeda atau mau motor, mau mobil, kita ambil sepeda aja ya. Soalnya kan lebih mudah. Nah, si sepeda itu saat kita rem, si rem itu kan akan menjepit si roda itu untuk tidak berputar. Nah, si roda itu tuh ditahan oleh uh, oleh remnya akan menimbulkan panas berlebih. Nah, itu juga menjadi kerugian dari uh, rem itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ada alas sepatu menipis. Contohnya apa yo? Ada yang tahu? Masa gak tahu? Coba yang bisa menjelaskan angkat tangan. Coba Sinta.
Nah, ya betul sekali. Tepuk tangan untuk Sinta. Nah, jadi alas sepatu menipis itu semakin kita sering memakai sepatu, semakin kita berjalan memakai sepatu, maka alas sepatu itu akan cepat aus atau cepat habis. Nah, yang selanjutnya ada ban cepat tipis. Nah, ini juga tidak jauh ya dari contoh yang di atasnya alas sepatu. Ban cepat tipis juga tidak tidak melulu untuk ban mobil, sepeda, motor. Kalau ban itu sering dipakai atau sering eh, dipakai berlebihan di aspal dan tidak diganti-ganti, maka akan ban itu si karetnya itu akan cepat menipis. Seperti itu. Yang terakhir ada penghapus cepat habis. Coba Bapak mau kalian contohkan. Ini kan penghapus nih, kalian kan punya penghapus. Coba Bapak mau lihat siapa yang bisa menjelaskan. Oke, baik, tidak ada. Jadi maksud dari penghapus cepat habis itu saat kita memakai penghapus untuk menghapus tulisan di kertas nih. Nah, kan si penghapus itu semakin kita terus digesekkan akan semakin habis ya, semakin aus. Jadi keluar gitu seperti apa ya, bubuk-bubuk penghapusnya. Nah, itu juga contoh kerugian gaya gesek. Ada kesimpulan. Ada yang mau membacakan? Kalau tidak ada, biar Bapak saja. Gaya gesek adalah gaya yang menghambat gerak benda saat dua benda saling bersentuhan. Gaya gesek bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dapat merugikan karena menyebabkan benda cepat aus. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh jenis permukaan dan dapat diatur sesuai kebutuhan. Nah, mungkin sekian ya, sudah tidak terasa sudah di pengakhir pembelajaran. Semoga materi yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Paling nanti Bapak kasih tugas saja ya ke kalian supaya di rumah tidak bosan. Dikumpulkan minggu depan. Terus semoga kalian disehatkan selalu, yang lagi sakit diangkat penyakitnya untuk bisa mengikuti pembelajaran Bapak di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum berakhirnya pembelajaran ini, mari kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin sekian dari Bapak. Maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.